Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan mengulas 17 emiten yang bisa cuan dari adanya larangan logam Rusia di perdagangan London Metal Exchange. Wah, ternyata Rusia ini dijegal kembali guys ya dengan adanya larangan perdagangan logam yang berasal dari Rusia. Dan apakah ini bisa menjadi titik balik keuntungan bagi perusahaan-perusahaan logam yang ada di Indonesia? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on guys, video ini bukan ajakan jual beli saham ya, dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Karena akan banyak sekali ya emiten yang kita sebutkan pada video kali ini, dan saya akan tambahkan dua emiten lainnya yang berpotensi akan uptrend. Nah, tapi yang nggak mungkin IHSG ini bisa naik lagi, nggak mungkin saham-saham ini bisa naik lagi selama kondisi geopolitik global itu masih memanas, peperangan masih berkecamuk gitu guys ya. Makanya kita akan sedikit update berita lagi ya terkait dengan kondisi Israel baru-baru ini. Ya, di mana adanya kekhawatiran ya dari kabinet rezim Zionis atas putusan penangkapan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Nah, ini menjadi kabar gembira ya untuk kita umat muslim guys ya, karena kita melihat ya bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Zionis terhadap Palestina ini semakin dilihat juga oleh negara-negara lain. Televisi Israel, Kanal 12, melaporkan kekhawatiran di Israel bahwa Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior Israel, termasuk Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu ya guys ya, atas tindakannya genosida di Palestina. Menyusul pengaduan Afrika Selatan terhadap rezim Zionis ke Mahkamah Internasional atau ICJ, pengadilan ini dalam putusannya mengharuskan rezim Zionis untuk mengambil tindakan untuk mencegah keberlanjutan genosida di Jalur Gaza. Ya, jadi genosida di Jalur Gaza terhadap warga Palestina ini harus segera dihentikan ya. Kalau misalkan Benjamin Netanyahu masih tidak mendengarkan ya guys ya perintah dari ICJ atau Mahkamah Internasional ini, maka kemungkinan Benjamin Netanyahu akan ditangkap di atas tuduhan genosida terhadap warga Israel. Dan tentunya ini disambut gembira ya oleh berbagai negara di seluruh dunia, bukan hanya umat muslim, tapi sebenarnya warga Amerika Serikat pun banyak yang mengecam itu guys ya adanya peperangan di Palestina sana, karena itu lebih masuk ke genosida sebenarnya ya dibandingkan peperangan. Oke guys, jadi ya ini menjadi berita positif ya untuk market saham. Semoga saja peperangan berhenti ya dan bursa saham bisa rebound kembali, karena saya lihat sudah banyak nih teman-teman yang nyangkut ternyata ya, yang floating loss di saham-saham yang bagus sebenarnya. Sahamnya bagus ya, tapi karena IHSG-nya turun, jadi sahamnya juga ikut longsor, sebenarnya seperti itu ya. Dan kita akan langsung bahas saja ya, kira-kira 17 emiten ini apa dan kenapa bisa diuntungkan dari adanya perdagangan logam Rusia di London Metal Exchange. Nah, dilansir dari CNBC Indonesia, ada kabar baik ya bagi perusahaan komoditas metal dalam negeri atau Indonesia setelah bursa perdagangan komoditas metal global, yaitu London Metal Exchange atau LME, Chicago Mercantile Exchange atau CME, dan bursa logam lainnya melarang menerima aluminium, tembaga, dan juga nikel baru yang diproduksi oleh Rusia sejak Jumat pekan lalu. Aluminium, tembaga, dan nikel buatan Rusia pada atau setelah tanggal 13 April 2024 tidak akan diterima untuk dikirim ke gudang yang terdaftar di LME atau fasilitas milik CME. Sanksi tersebut ditujukan untuk meminimalkan pendapatan ekspor Rusia di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan juga untuk mengurangi risiko gangguan pasar. Wah, ternyata Rusia ya ini kembali ditekan guys oleh Amerika dan juga sekutunya ya. Karena Rusia ini kan sedang perang ya melawan Ukraina di wilayah Ukraina. Nah, jadi ketika Rusia ini ditekan ya, seperti yang terjadi pada tahun 2022 lalu, maka negara Rusia ini mengambil tindakan untuk menyetop gas yang yang mereka jual ke Eropa gitu guys ya. Makanya waktu itu
terjadi krisis energi dan mengharuskan negara-negara Eropa itu menggunakan kembali energi batubara yang dibeli dari Indonesia sehingga harga acuan batubara bisa naik tinggi. Apakah ini akan terjadi lagi? Dan tindakan apa sih yang akan dilakukan oleh Rusia, yang akan diambil oleh Rusia ya? Nah, teman-teman boleh tulis pendapat di kolom komentar ya. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Rusia menghadapi boykot ya terhadap hasil dari pertambangan metal di Rusia ini ya? Karena ini tentunya akan mempengaruhi ya, akan membuat ekonomi Rusia sedikit berguncang mungkin ya. Akibatnya, stok logam Rusia yang ada di bursa global itu dikucilkan akibat kebijakan baru ini. Produk logam Rusia yang tidak lagi diperdagangkan masih dapat ditarik dari gudang ya. Jadi, stok logam Rusia yang ada di bursa metal itu sebenarnya tidak bisa diperdagangkan kembali, tapi masih bisa ditarik oleh Rusia. Jadi, logamnya masih bisa diambil ya. Sedangkan yang diboikot adalah perdagangannya. Hal ini akan berpengaruh signifikan bagi LME karena 40 stok logam yang tersedia adalah buatan Rusia. Nah, jadi setelah kebijakan ini nanti gudang LME ini akan berkurang sebesar 40% dari seluruh stok logam yang ada di London Metal Exchange ya guys ya. Pangsa stok aluminium asal Rusia yang tersedia di gudang yang terdaftar di LME mencapai 91%. Jadi nanti 91% aluminium asal Rusia akan ditarik kemungkinan ya. Lalu untuk proporsi tembaga mencapai 62%, nanti sekitar 62% kosong gitu guys. Jadi untuk porsi tembaganya. Sedangkan untuk nikel berjumlah 36%. Jadi untuk nikel masih cukup minim ya dari total volume. Itu guys ya. Dan ini teman-teman harus ulang kembali gitu ya, harus dibaca kembali ya agar teman-teman bisa memahami ya redaksi dari pemberitaan dari CNBC ini agar teman-teman punya analisa yang lebih tajam lagi nih ke depannya. Kira-kira saham apa yang bisa cuan ya di market di Indonesia terutama ya untuk saham-saham eksportir logam. Persoalan ini dapat mengakibatkan dampak positif terhadap negara eksportir logam untuk menggantikan peran ekspor Rusia ya, seperti yang tadi saya bilang, di mana akan ada kekosongan supply sebesar 40% ya guys ya dari stok logam yang tersedia karena itu semua adalah buatan Rusia. Yang paling besar di sini kekosongannya adalah produk aluminium. Produk aluminium. Lalu yang kedua adalah produk tembaga ya 62% dan nikel 36%. Indonesia memiliki sejumlah logam seperti yang Rusia miliki. Berdasarkan data dari BPS, ketiga komoditas logam tersebut memiliki nilai ekspor yang dapat mengganti posisi Rusia. Secara nilai ekspor, ketiga komoditas logam tersebut memiliki nilai ekspor sebesar 9,8 miliar US dollar atau setara dengan 157,78 triliun rupiah dengan kurs 16.100 USD guys ya. Untuk ekspor logam Indonesia aluminiumnya di 1,2 juta ton, untuk tembaganya di 287.000 ton, sedangkan nikelnya 1,2 juta ton juga guys ya. Kita lihat ya. Langsung saja ya kita ke sahamnya aja guys ya. Untuk harga saham dan juga saham aluminium ya kita akan lihat. Yang pertama kode emitennya adalah ALKA, yaitu PT Alakasa Industri Indo Tbk. Untuk ALKA sendiri harga sahamnya 376 dengan year to date yang masih minus 24%. Lalu ada saham Almi, harga sahamnya Rp97 dengan pergerakan year to date-nya masih minus 49%. Lalu ada saham Cita, harga sahamnya 2.270 dengan year to date ada kenaikan 14% dan ada saham Inai ya harga sahamnya Rp193 dengan year to date 3,50%. Tapi sebenarnya ya ada beberapa saham yang cukup populer gitu guys ya yang memiliki smelter aluminium tentunya ya, yaitu adalah saham Antam atau Aneka Tambang ya yang harga sahamnya ini sedang mencoba rebound ya guys ya. Dan secara 3 tahun masih minus 24%, year to date-nya juga masih minus 16% ya, karena dia cukup downtrend ya di beberapa waktu ke belakang. Di bulan Februari Maret ini masih downtrend dan mencoba rebound. Dan harga terakhirnya di Jumat kemarin itu di 1.760 per lembar saham. Lalu ada satu saham lagi ya yang
mempunyai smelter aluminium ya. Nanti kita bahas, kita akan coba ke Antam dulu ya. Jadi Antam ini dia selain memperdagangkan emas ya, punya smelter aluminium, punya smelter nikel juga ya. Jadi sebenarnya saham Antam ini cukup lengkap guys ya. Karena kan ya namanya juga perusahaan aneka tambang TBK dan ini juga memang perusahaan milik BUMN ya, jadi wajar ya diutamakan ya oleh pemerintah seperti itu. Lalu ada satu perusahaan lagi ya yang cukup menarik perhatian dan berpotensi akan uptrend sebenarnya, yaitu Adaro Mineral ya, saham ADMR. Jadi selain batubara metalurgi, Adaro Mineral juga ternyata punya smelter aluminium dan ini sebenarnya saham-saham yang langganan uptrend kalau misalkan terkena sentimen positif ya dari market global seperti itu. Nanti kita akan lihat lah ya untuk harga-harga komoditasnya. Nah, kita akan bahas dulu untuk saham-sahamnya. Jadi maksud saya gini guys, kalau misalkan saham Alka, Almi, Cita, Inai ini tidak uptrend, teman-teman perhatikan juga saham Antam dan ADMR gitu guys ya untuk aluminium ya, untuk komoditas aluminium seperti itu maksud saya, karena tidak berarti ya kode saham yang kita sebutkan ini langsung uptrend setelah adanya pemberitaan pelarangan perdagangan logam Rusia seperti itu. Jadi tetap ya kita harus membuka mata, kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan, kita harus melihat kesempatan kira-kira saham apa yang berpotensi uptrend ya guys ya di market. Nah, kita lanjut ke saham-saham sektor tembaga ya. Ada TBMS ya, harga sahamnya 900, year to date masih minus 29%. SCCO ya, ini harganya 2000-an, year to date-nya masih minus ya, sekitar 2,52%. Lalu ada Aman Mineral di harga 8.900, year to date-nya ada kenaikan 35%. Lalu ada Antam ya, Antam juga ternyata punya tembaga gitu guys ya. Harga sahamnya 1.755, year to date ya ada sedikit kenaikan 1,44% karena tadi kita lihat memang sempat ya dan mencoba rebound kembali. Lalu ada KBLI juga ya kita lihat harga sahamnya 318 dan year to date-nya masih minus tipis ya 3,64%. Lalu kita ke sebelum kita lanjut ke nikel, kita ke satu saham dulu yang sebenarnya punya juga tembaga ya, punya tembaga juga dan langganan uptrend sebenarnya, yaitu adalah saham MDKA guys. Jadi ketika ada pemberitaan yang yang positif ya terhadap emas, biasanya MDKA ini juga naik ya. Jadi selain emas, MDKA juga punya tambang tembaga gitu ya. Jadi untuk MDKA sendiri memang ya kadang-kadang ini bisa uptrend juga gitu ya ketika ada pemberitaan positif ya terhadap terhadap logam maksud saya ya. Tapi ya meskipun memang saham ini berpotensi uptrend ya, tapi sebelumnya ya disclaimer ya, saya bilang aja ke teman-teman bahwa MDKA dan juga ADMR ini adalah dua saham yang tidak bagi dividen gitu guys ya, tidak bagi dividen. Jadi teman-teman kalau misalkan masuk ke ADMR dan MDKA itu jangan berharap dividennya guys, tapi teman-teman harus mencari capital gain ya, harus menganalisa secara teknikal ya, harus menganalisa secara tren, secara bandarmologi gitu guys ya. Apakah ada potensi dan peluang MDKA dan ADMR ini bisa lanjut uptrend dan bisa naik ke level yang lebih tinggi. Nah itu teman-teman harus analisa kembali ya secara teknikalnya, karena memang tidak bagi dividen. Dan ya sebenarnya dari fundamental pun ya sebenarnya nggak ada masalah sih kalau ADMR ya. Hanya saja mungkin MDKA ya banyak sekali catatannya ya kalau misalkan dari fundamental. Tapi ya itu langganan ya saham-saham yang biasanya uptrend ketika ada sentimen positif seperti itu. Itu aja sih catatan dari saya guys ya. Lalu untuk saham-saham nikel, ya ini yang seharusnya juga kita pantau terus ya, karena harga nikel kita lihat juga mulai rebound kembali. Untuk kode emitennya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya, ada Antam, Inco, NICL, Harum, DKFT, IFSA, KKGI dan juga TINS. Saya coba tambahkan satu ya, yaitu NCKL. NCKL juga itu di sektor nikel. Lalu ada satu lagi ya yang baru IPO yaitu NICE gitu guys. Jadi sekitar ada 21 emiten yang kita sebutkan ya. Kalau MBMA mungkin lebih ke produksi baterai kendaraan EV gitu guys. Jadi ya ada sekitar 21 saham lah yang sudah kita sebutkan ya, termasuk tambahannya tadi ada ADMR, MDKA, lalu ada NCKL ya di sektor nikel, lalu ada
saham yang baru IPO yaitu NICE ya, yang diakuisisi oleh perusahaan dari Korsel ya, atau Korea Selatan seperti itu. Oke guys, jadi ini ya, saya kasih catatan juga ke teman-teman. Tidak semua saham yang kita sebutkan di video ini bisa langsung naik ketika ada pemberitaan atau sentimen positif ya dari pemberitaan yang tadi sudah kita bahas. Tidak semua saham bisa langsung naik. Kadang-kadang ada saham yang ketika ada berita positif itu dia sell on news. Tapi kadang-kadang ada saham yang ketika ada pemberitaan itu langsung naik tinggi. Jadi teman-teman harus bisa melihat peluang-peluang tersebut, dan untuk trend following ya, beli di atas buy high sell higher, itu juga teman-teman harus pelajari kembali gitu guys. Nah, sebelum kita menutup ya pembahasan kita akan coba intip dulu ya untuk harga-harga komoditas. Yang pertama adalah harga nikel. Harga nikel kemarin kita pantau itu masih di 18.400, 18.500-an ya guys ya, US dollar per ton untuk harga nikel. Dan hari ini sudah naik ya ke 19.469 US dollar per ton. Nah, untuk harga nikel sendiri ini kan sempat turun ya ke level 15.700, 15.700 ya, betul. 15.700 US dollar per ton diakibatkan karena oversupply akibat pertambangan Indonesia itu sendiri ya. Dan ini menyebabkan ya banyak sekali tambang-tambang yang ada di Australia mengalami penutupan gitu guys. Jadi tambang Australia tutup ya karena mereka bleeding lah. Karena kan harga nikelnya ini turun drastis. Mereka nggak bisa jualan karena terlalu murah untuk harga nikelnya. Makanya daripada operasional terus berjalan, mereka tutuplah sementara gitu ya untuk tambang nikelnya. Nah, ketika harga nikel sudah mulai naik kembali karena adanya kekosongan supply ya di London Metal Exchange tadi, makanya ini harga nikel kembali rebound seperti itu. Nah, lalu untuk harga tembaga, ya per hari ini juga ada kenaikan 1,27%. Lalu kita cek harga aluminium, ya hari ini ada kenaikan 1,93%, dan satu bulan terakhir ini ada kenaikan 17,25%. Untuk harga nikel, ya hari ini naik 4,90%. Ini kenaikan yang cukup tinggi ya, 4,90%. Dan secara monthly, ya satu bulan ini sudah naik 12,60%. Kita cek juga harga timah naik 1,70% dan monthly-nya naik 10% yang mengakibatkan saham TINS ya. Meskipun kemarin saham TINS kita lihat fundamentalnya kurang bagus ya, lalu ada kasus korupsi juga yang cukup besar gitu ya kerugiannya, tapi kok harga sahamnya bisa naik gitu guys. Nah, ini kan sebenarnya kondisi-kondisi di market yang tidak bisa kita rasionalkan. Kadang marketnya itu ya tidak rasional, tidak sejalan dengan pikiran kita ya, tapi itulah yang terjadi di market gitu guys. Nah, berita bagus juga dari harga batubara ya, harga batubara juga naik ya, secara monthly ini naik 9%-an ya, hari ini naik 0,53% ke 141,75 USD per tonnya. Jadi ya semoga untuk saham-saham sektor komoditas ini bisa naik lagi guys ya, agar perusahaan di Indonesia makin cuan dan investasi kita pun ya makin bertumbuh gitu guys ya, dengan masuk di saham-saham yang punya potensi uptrend. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.